Sejumlah aktivis yang tergabung LSM GMBI Jember melakukan aksi protes di depan pabrik semen Imasco Asiatik di Kecamatan Puger, Jember, terkait tindakan diskriminasi kepada para pekerja lokal atau warga pribumi. Beberapa waktu lalu pihak manajemen memberhentikan atau memecat sejumlah karyawan dengan cara lewat pesan WhatsApp. Tidak hanya itu saja, aturan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, setiap karyawan yang diberhentikan aturannya harus ada pesangon. Sedangkan beberapa buruh yang diberhentikan tersebut tidak mendapatkan pesangon dari perusahaan. Ini apalagi menurut saya tadi itu belum ada temu bahwasanya ini kan sudah miris, mereka dipecat dengan kondisi hari ini tidak lazim, habis itu nggak kasih kepastian. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan. Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker Kabupaten Jember melakukan sidak pabrik semen PT Imasco Asiatik di lereng Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sidak ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas aduan dari beberapa buruh yang mengeluh atas kebijakan PT Imasco Asiatik. Dalam sidak ini, Komisi D DPRD Jember bersama dengan pihak terkait langsung melakukan rapat terbatas dengan pihak manajemen PT Imasco Asiatik. Dalam rapat terbatas ini dibahas berbagai aduan yang masuk ke anggota Dewan dan Disnaker Provinsi terkait jumlah tenaga kerja baik lokal maupun asing yang simpang siur dan tidak masuk dalam data siwalan milik Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pihak PT Imasco Asiatik juga belum menyerahkan berkas keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Kalau saya dari pengawas tenaga kerja Jawa Timur, kita berharap ya, Imasco ini ada perubahan ya, terkait masalah hak pekerja, hak normatif, termasuk masalah K3-nya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, kekurangan apa saja yang di Imasco itu harus dipenuhi. Karena tidak menutup kemungkinan kalau memang Imasco tetap tidak mau melaksanakan, bisa saja nanti kita melakukan pemeriksaan. Kalau aduannya di situ kan memang ada kan, contoh misalnya dia tidak bawa upah lembur. Nah, ternyata tadi ada istilahnya bukan upah lembur, iya kan? Tapi kan upah kelebihan jam kerja. Kalau menurut Undang-Undang 13 2003, upah lembur itu kan harus ada kesepakatan. Saya sudah kan Permenaker 102 tahun 2004 kan ya, ada surat perintah lembur, terus berapa jam, ya kan, jabatan apa saja. Nah itu baru nanti memenuhi unsur. Tapi kalau yang disampaikan tadi oleh pihak perusahaan, di situ bukan upah lembur, ya kan, karena upah lembur itu ada perhitungan, jam pertama berapa, jam kedua berapa, kayak gitu, sehingga tidak ada alasan lagi nanti Imasco menggunakan jam-jam seperti itu. Anggota Dewan juga menyoroti tentang tidak adanya ruang keagamaan khususnya masjid yang diperuntukkan buruh agama Islam. Lockdown selama setahun yang tidak pernah berkoordinasi dengan gugus tugas Kabupaten Jember. Dan adanya buruh atau tenaga kerja yang tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan. Pihak Dewan mempersilakan PT Imasco Asiatik untuk melengkapi semuanya dan semoga tidak ada aduan serupa di kemudian hari. Adalah Komisi dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten dan juga BPJS Tenaga Kerja juga bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat supaya segera diselesaikan. Karena apa? Ya selama ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi sulit untuk komunikasi dengan pihak usaha. Ini tadi sudah clear bagaimana nanti pihak perusahaan supaya dapat menyelesaikan. Salah satunya tentang upah buruh yang sudah di-PHK, supaya difasilitasi juga hak-hak beliau, mereka harus difasilitasi juga, harus diselesaikan. Kalau yang sudah dilakukan, yang sudah berjalan, ini terkait tempat ibadah, musola sudah disiapkan, sudah ada, memang sudah perusahaan ini ada, ini sudah disiapkan musola. Cuman yang belum ini kan masih direncanakan yang terkait masjid. Nah, karena tenaga kerja sebagai muslim di sini, setiap Jumat harus melakukan sholat Jumat. Ya, nah ini akan disiapkan, tapi dari teman-teman anggota sudah menyampaikan segera fasilitas ini supaya dipenuhi.
Sementara itu, manajemen PT Imasco Asiatik menyatakan bahwa pembangunan masjid sudah dijadikan agenda tahun ini dan berkas-berkas seperti kesehatan dan keselamatan kerja serta pengurusan BPJS Ketenagakerjaan akan selanjutnya berkoordinasi dengan dinas terkait. Terkait 4 buruh yang di PHK, pihak PT akan melakukan koordinasi lanjutan. Rapat istilahnya kita sudah clearkan masalahnya ya kan, yang mengenai atas pihak itu kan sebelumnya juga ini udah ada mungkin ada miskomunikasi ya kan. Sekarang hari ini dari pihak DPRD juga sudah mengklarifikasi inti masalahnya. Inti masalahnya adalah sebelumnya itu sudah ada pemanggilan berkali-kali, cuman dari pekerjanya sendiri yang tidak bersedia kembali ke pabrik, dan itu juga ada penyampaian melalui ini surat, dan itu kita juga memang sampaikan melalui WA. Tapi di dalam WA itu juga ada kita attachment kan ininya suratnya, intinya seperti itu. Tempat ibadah kan memang sudah masuk dalam wacana kerja ini ya, rancangan kerja pabrik awal juga, tetapi kebetulan memang masuk ke dalam rancangan tahun ini. Nah, diharapkan ya memang dalam tahun ini juga rampung pembangunan masjidnya. Dari Puger, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dengan menggunakan perahu speedboat dan perahu karet, bantuan disalurkan ke sejumlah titik di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Jember. Kasatpol Air Ibtu Nai mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat, di mana warga Desa Puger Wetan tengah mengalami musibah banjir rob, yaitu banjir karena naiknya permukaan air laut. Oleh sebab itu, ia dengan dibantu oleh SMAN 1 Kencong memberikan bantuan kepada warga yang mayoritas nelayan tersebut. Menurut Ibtu Nai, ada puluhan rumah yang terendam banjir rob tersebut. Ia menambahkan jika terjadi banjir rob, otomatis nelayan juga tidak bisa melaut karena sangat berbahaya. Sembako dan baju layak pakai diharapkan bisa mengurangi beban para keluarga nelayan untuk bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Para nelayan terutama yang terkena dampak rob atau banjir dalam musim penghujan kali ini. Ada beberapa paket sudah kita bagikan kepada nelayan dan alhamdulillah antusias sekali, memang itu yang dibutuhkan oleh mereka. Untuk banjir sendiri ada berapa titik nanti di wilayah? Kita di sini ada kurang lebih 10 titik, mulai dari muara sungai Besini sampai Pancer langsung ke muara sungai Bedadung, yang memang tiap tahun menjadi langganan rob apabila terjadi banjir di. Diharapkan banjir rob ini segera surut dan nelayan bisa kembali mencari nafkah untuk keluarganya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Prosesi serah terima jabatan dari Bupati Lama ke PLH Bupati digelar Rabu pagi di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Forkopimda Kabupaten Jember. Acara serah terima jabatan berjalan cukup singkat sesuai dengan kepatuhan akan protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Para undangan yang hadir pun diwajibkan memakai masker, ukur suhu tubuh, dan mematuhi physical distancing. Dalam sambutannya, PLH Bupati Jember Hadi Sulistyo mengajak segenap elemen di Jember untuk kembali bekerja sebagaimana mestinya dan menghilangkan suasana pilkada yang telah berlalu. Mengenai sampai kapan dirinya menjabat sebagai PLH Bupati Jember, Hadi Sulistyo mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Seluruhnya merupakan kewenangan Gubernur Jawa Timur yang menunjuk dirinya. Surat tugas dari Gubernur PLH yang saya sampaikan bahwa saya akan menjalankan tugas Bupati sehari-hari. Yang kedua, semua kegiatan yang saya lakukan ini akan selalu saya lapor kepada Gubernur. Dan yang ketiga, saya tidak akan membuat suatu kebijakan yang bisa merubah hukum seperti organisasi, pegawaian, dan alokasi anggaran. Di samping itu, saya sebagai pejabat Bupati ini, yaitu di masa transisi ini akan menyatukan sekali kelompok-kelompok yang kemarin ada beda pendapat karena sudah pilkada ini sudah selesai. Ayolah kita membangun satu
visi misi kita bahwa Jember ini akan bangkit ke depan. Informasi dari Pemkab Jember, Hadi Sulistyo merupakan putra asli Jember yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Terlihat pohon tumbang ini menindih mobil Toyota Innova berplat nomor P1987GC yang sedang terparkir di pinggir jalan. Menurut pemilik Evi, kejadian berlangsung begitu cepat. Ia mengaku hanya memarkir kendaraannya sekitar 10 menit saja. Dan ketika itu ada orang berteriak sambil mengatakan bahwa ada pohon ambruk. Ia pun langsung mengecek dan naasnya mobilnya lah yang tertimpa pohon tersebut. Selanjutnya ia juga menjelaskan memang mobilnya sangat pas dengan posisi pohon tersebut. Untuk kerusakan, Evi mengatakan ada di bagian kaca depan, samping dan juga bagian atas yang penyok. Namun di sisi lain, Evi mengaku beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Mobilnya diparkir berarti? Iya, parkir. Terus waktu itu kemana tadi? Ke Senyum Media. Parkirnya berapa lama? Paling 10 menitan paling. Tahu terkena pohon gimana? Ya dengar orang-orang jerit itu. Terus juga ngelihat pohonnya tumbang gitu. Angin kencang berarti. Iya, kenceng katanya tadi. Anginnya. Mobil nggak ada orang lagi. Enggak ada orang. Apa aja yang rusak? Hah? Yang rusak? Apa? Yang rusak apa? Kayaknya bagian kaca spion itu yang rusak. Sama pintunya. Kaca depan pecah. Iya, sama kaca bukan Pintu. kaca spion, kaca ini. Kaca depan. Kaca samping, kaca samping. Terus apa lagi? Oh, atasnya itu penyok. Kejadian tersebut sempat membuat jalan Trunojoyo macet total hampir 2 km. Terlihat petugas BPBD, Tagana, dan anggota Banser turun langsung untuk menyingkirkan pohon tersebut. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Balai Desa Petung, Kecamatan Bangsal Sari, musyawarah dilakukan antara puluhan warga Dusun Paguan RT 1 RW 1 dengan kepala desa serta perwakilan keluarga dari terduga ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Dialog ini sempat memanas dan alot. Warga menuntut kepada pemerintah desa dan keluarga ODGJ agar penderita yang bersangkutan yaitu Jumari segera dipindah ke tempat lain agar tidak melukai warga. Sudah supaya ditindaklanjuti atau segera dipindahkan dari desa kami atas nama Jumari sang pelaku ini. Apa sudah dilaporkan ke Polsek, Mas? Sudah Pak. Tapi tidak ada tindak lanjut dari Bapak Kapolsek atau Bapak Camat dan setempat ya. Maka dari itu kami selaku warga untuk menuntut kembali supaya ditindaklanjuti. Korbannya apa sudah banyak, Mas? Korban sudah banyak. Ada yang patah tangan atau kaki dan yang terakhir ini sudah ada pembacokan. Warga memberi tenggang waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun jika tidak kunjung dilakukan, warga akan kembali mendatangi balai desa. Kemarin Jumarinya, anaknya. Terus? Nah, Jumali itu menurut keterangan orang sana, ya, Iya. itu bebek dan seberapa normal itu. Sama gitu ya, Pak ya? Sama. ODGJ, Pak ya? Dan juga anak perempuannya lagi katanya, ada anak perempuan. Sih, musyawarah kan gitu, musyawarah. Cuma tempat dengan Pak Kades untuk kontrakan sementara itu sudah ada gitu, Mas. Artinya sudah disediakan. Disediakan. Jauh, Pak, dari rumahnya, Pak, kontrakannya, Pak? Dari Pecoro. Kalau masih dekat rumah kan mungkin apa namanya itu masih meresahkan menurut warga sana. Sebelumnya, salah satu warga Dusun Paguan Desa Petung yang diduga mengalami gangguan jiwa sempat dihakimi warga karena melukai tetangga. Pemerintah desa sempat mengirim ODGJ ke Dinsos, namun setelah beberapa hari kemudian dinyatakan sembuh dan dikembalikan lagi ke Desa Petung. Hal inilah yang membuat warga resah. Gula tahun ini kalau itu mah anak gula ini peteng nih kan, ada anak gula ini tedung itu lagi. Lapor ke Polsek, Pak? Ini kebun kan datang Polsek ini kan. Polisi ini kan kasih datang yang kok semat peteng anak gula ini kan polisi kok.
Gula ni cuma sini, gula sekarang heran dari hukum Maratena. Tahun 2015, ini kemudian perjanjian minta secara kekeluargaan pun betul tanda tangan. Mun bener napa boleh, jangan langsung masuk. Kedua kali subung napa, telur kali kasih melakukan nikah, subung napa boleh. Dia ada masuk pula ni kasih agak. Coba bi pelaku ni kau jauh napa cuma. Apa long? Dari Petung Bangsal Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Rekaman kamera pengawas CCTV ini menunjukkan aksi seorang buronan polisi saat mencuri kotak amal di Masjid Al-Falah, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2021 lalu. Pelaku dengan leluasa masuk ke dalam masjid saat dini hari dan nekat menggondol kotak amal yang berada di samping masjid. Peristiwa pencurian ini baru disadari oleh takmir dan keamanan masjid keesokan harinya setelah melihat satu kotak amal telah lenyap dari tempatnya. Berkat rekaman CCTV inilah, unit Reskrim Polsek Kaliwates Jember berhasil meringkus pelaku yang tak lain adalah DPO kasus pencurian 2 buah telepon genggam. Pelaku bernama Ardiansyah, warga perumahan Dharma Alam Kecamatan Kaliwates Jember ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kosong di wilayah Jember. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri uang kotak amal untuk bertahan hidup selama menjadi buronan polisi atas kasus pencurian telepon genggam. Tak tanggung-tanggung, pelaku mengaku telah mencuri 3 kotak amal di 3 masjid yang berbeda. Dalam melakukan aksinya, pelaku selalu beraksi pada malam hari dengan memanfaatkan keadaan masjid yang masih sepi. Tak hanya mencungkil kotak amal, pelaku bahkan nekat menggondol kotak amal keluar dari masjid. Tersangka melakukan pencurian ini pada saat malam hari ketika keadaan sepi ya, kemudian diambil dengan paksa sehingga kacanya pecah, ada yang sebagian dicongkel dari kotaknya itu dan meninggalkan jejaknya, ada yang dirusak. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang dan kotak amal masjid yang telah dirusak pelaku, serta barang bukti telepon genggam yang merupakan barang bukti dari kejahatan pelaku sebelumnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Peran tersangka Tunut Supriyanto yakni sebagai pihak ketiga bersama Dwi Pribadi melakukan perataan tanah kas desa berupa 3 gumuk di wilayah Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat. Dari hasil perataan tersebut dihasilkan material berupa pasir dan batu lalu dijual kembali oleh Dwi Pribadi dan Tunut Supriyanto. Hasil penjualan material tersebut senilai 500 juta diduga dinikmati pribadi oleh kedua tersangka atau tidak disetorkan ke kas desa. Tersangka Tunut Supriyanto langsung dibawa oleh tim Pitsus Kejari Jember ke Lapas Kelas 2 Jember untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sambil menunggu persidangan Tipikor Surabaya. Sama seperti tersangka Dwi Pribadi, Tunut Supriyanto dikenakan pasal 2 dan 3 junto pasal 55 ayat 1 KUHP Undang-Undang Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara. Yaitu Tunut Supriyanto atau TS untuk melakukan perataan TKD gumuk. Sehingga kemudian TS meratakan gumuk dan material gumuk yang memiliki nilai ekonomis berupa batu dan tanah uruk dijual oleh Tunut Supriyanto atau TS. Perataan gumuk berlangsung sudah sekitar 1 tahun dan yang sudah diratakan dan materialnya dijual sudah seluas 2.300 meter persegi. Dengan penjualan batu dan tanah, uruk diperkirakan mendapat keuntungan 50 juta per bulan dan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Forum grup discussion yang digelar oleh DPC Rumah Jokowi Kabupaten Jember dilaksanakan di Balai Desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. FGD ini turut menghadirkan perwakilan desa-desa yang mempunyai potensi UMKM di wilayahnya masing-masing. Potensi desa di Kabupaten Jember dinilai sangat bagus, cuman sayang pemasaran dan modal menjadi hambatan berkembangnya UMKM. Dalam acara ini juga turut dihadiri Bupati terpilih Hendy Siswanto,
Bupati terpilih juga menampung aspirasi dari perwakilan kepala desa yang banyak dari UMKM di desanya terdampak COVID-19, sehingga penurunan omset bahkan banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar. Hendy Siswanto dalam waktu dekat ini pasca dilantik akan menginisiasi Perbub, peraturan Bupati tentang produk lokal. Sehingga produk lokal Jember yang jumlahnya mencapai ratusan ribu produk dihimbau wajib untuk dibeli oleh masyarakat. Perputaran uang dan omset pengusaha UMKM dapat meningkat dengan sendirinya. Bukan pakai perda, cukup Perbub saja. Jadi kami ini intinya analoginya bagaimana kita mau menjual kepada orang lain itu baik kalau kita sendiri nggak mau mencoba. Gitu Pak. Kalau kita mau ngomong sama orang bahwa produk kita bagus, yang harus kita lakukan adalah kita mencintai diri kita dulu, mencintai produk lokal dulu, kearifan lokal wajib kita cintai sebelum kita akan jual keluar. Dan kalau kita sudah yakin bahwa produk kita bagus, kompetitif, harganya murah, enak dan menjaga kuantitasnya juga kita jaga semua, insya Allah ini potensi yang ada di Jember saja dengan 2,6 juta ini sudah potensi pasar yang terbuka. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Menjelajah jalur ekstrim dan juga licin sambil menikmati pemandangan pegunungan Argopuro dilakukan oleh sekelompok komunitas motor trail tua dari Kabupaten Jember untuk mengisi waktu libur panjang perayaan Imlek. Para pemuda ini memilih jalur di Wisata Rembangan, Kecamatan Arjasa, Jember. Di Wisata Rembangan, para pecinta motor trail tua langsung disuguhi jalan melintasi sungai dan tanah liat bertekstur licin. Terbukti tanah liat dibasahi gerimis air hujan menjadi tantangan tersendiri bagi para off-roader ini. Tak hanya 1-2 kali terjatuh, motor trail bertambah sulit dikendalikan di jalur licin ini. Butuh ekstra tenaga saat para off-roader melintasi medan ekstrim dan licin dapat mengendalikan motor trailnya. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, para pecinta motor trail tua di Jember ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan juga menjaga jarak. Yang penting pesan buat teman-teman off-roader semua, khususnya teman-teman trail tua, tetap prokes, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tetap harus jalankan masa pandemi ini. Yang penting kita jaga kesehatan ini bukan untuk kita sendiri, tapi untuk semua. Makanya kita juga harus terapkan prokes dimanapun. Tetap semangat teman-teman. Selanjutnya, untuk mempererat tali persaudaraan, para off-roader juga memasak di tengah hutan untuk beristirahat sembari kembali mengisi tenaga mereka. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tioman Nindya Siswoyo, warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember ini berhasil membudidayakan lohan Indo. Tak sulit untuk membudidayakan lohan Indo. Tio membudidayakan sejak dari genetik atau bayi lohan hingga lohan siap untuk dijual atau dikonteskan. Setiap harinya Tio memberi asupan makanan seperti pelet, cacing sutra, dan aneka nutrisi lainnya secara rutin. Sirkulasi air untuk akuarium juga ditata dengan baik sehingga ikan dapat menghirup oksigen cukup demi kelangsungan pertumbuhannya. Menurut Tio, pembudidaya ikan lohan Indo, lohan yang dibudidayakan ini memang khas Indonesia dan lebih dikenal dengan lohan Cencu Super Marking Flower Horn. Lohan kini laku keras di pasaran karena pemain ikan di Indonesia untuk masa pandemi ini justru meningkat lantaran aktivitas di luar berkurang sehingga memilih di rumah dengan memelihara ikan lohan. Untuk ukuran kecil atau bayi lohan, Tio melempar dengan harga Rp150.000. Namun untuk ukuran besar atau jumbo, Tio menjual dengan harga cukup mahal. Selain dipasarkan lewat offline, Tio juga menjual lohan secara online. Dan justru pada masa pandemi ini, permintaan lohan Indo terus naik. Tak hanya pembeli dari Jember, pembeli juga dari luar kota bahkan luar pulau. Tak hanya lohan Cencu, Tio juga menyediakan lohan jenis lainnya seperti SRD, bonsai, golden monkey, Thai silk, dan Qinghua. Untuk alasan saya kenapa memilih lohan itu adalah di tengah-tengah pandemi ini kan seperti kegiatan-kegiatan kita kan terbatas. Jadi untuk para penghobi ikan yang dulunya mungkin sempat vakum,
untuk pekerja-pekerja yang waktu itu sibuk karena untuk pekerjaannya. Nah, sekarang itu kesempatan di pandemi ini. Karena di pandemi ini kan seperti pekerjaan nggak seperti biasanya full day seperti itu. Jadi kegiatan untuk melihara ikan ini adalah salah satu kegiatan yang tepat dan positif pastinya. Untuk di Kota Jember sendiri peminat banyak dan kebetulan saya juga banyak konsumen dari luar kota, luar Pulau Jawa terutamanya, dan juga luar pulau juga melayani juga. Dari yang kecil yang disebut burayak sampai yang besar. Kalau yang kecil sampai berapa? Kalau di saya ini kita main di rank harga dari 150.000 sampai 210.000 untuk ukuran burayak. Yang disebut bayi lohan. Kalau untuk ukuran besar, kalau masalah harga, kalau masalah hobi itu nggak bisa disebut dengan harga, karena kita melihat dari kualitas ikan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.